Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita melanjutkan seri pembahasan saya ya. Sebelumnya saya bahas dari Yesaya 9 ayat 5 dan membahas gelar-gelar Yesus atau Mesias di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu. Di mana ya kalau kita lihat ayat Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya ini dua nama ya, bukan penasihat ajaib, tetapi ajaib pertama, kedua penasihat, ketiga Allah yang perkasa, empat Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saya sudah jelaskan soal ajaib dan penasihat. Dan hari ini kita akan masuk kepada Allah yang perkasa. Nanti berikutnya Bapa yang kekal, berikutnya Raja damai. Nah, kalau saudara masih ingat konteks dari teks ini yang saya ceritakan ya, waktu itu Asyur sedang berkuasa. Lalu Raja Israel dan Raja Aram mengajak Raja Yehuda supaya bikin koalisi untuk menentang Asyur. Tapi Raja Yehuda tidak mau. Nah, karena tidak mau, maka Israel bersama dengan Aram berbalik menyerang Yehuda. Tapi Yehuda ketakutan dan menjadi tidak percaya pada Tuhan, mencari kekuatan kepada Mesir dan lain sebagainya, sehingga itu dianggap sebagai sebuah pembangkangan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan akan memakai Asyur juga untuk menyerang, dan ini membuat ketakutanlah seluruh bangsa Yehuda. Dan pada saat semacam itulah tampillah Nabi Yesaya memberikan nasihat. Jadi semua gelar yang diberikan dari Sang Mesias, ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, semua ada hubungan dengan konteks itu. Nah, karena itulah maka sekarang dalam konteks semacam itu, Sang Mesias yang dijanjikan itu diberikan nama Allah yang perkasa. Oke, sekarang di balik istilah nama Allah yang perkasa, dan kita percaya Mesias itu adalah Yesus, maka tema ini adalah Yesus Kristus, Allah yang perkasa. Nah, pertama-tama mari kita melihat hal pertama adalah dari ayat ini itu menunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya Allah yang sejati. Kalau lihat teksnya eksplisit Yesaya 9 ayat 5, namanya disebutkan orang Allah. Ini dikatakan oleh Yesaya kira-kira 750 tahun sebelum Yesus lahir. Karena itu luculah kalau ada orang-orang Islam seperti Irene Handono, ya, Ahmad Dedat, si siapa lagi itu ya, Zakir Naik, yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 dalam Konsili Nisea. Ya, saya jawab bahwa itu sama sekali tidak benar, karena waktu Yesus lahir, Lukas pasal 2, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu abad 1 itu. Tapi ini lebih dari abad 1 lagi. Ya, ini 750 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan bahwa dia disebut sebagai Allah. Ya. Nah, karena itulah maka ini adalah sesuatu yang sangat eksplisit. Yesus dikatakan sebagai Allah. Kata Allah di sini itu di dalam bahasa Ibrani adalah El. El itu adalah salah satu nama Allah. Jadi El itu bentuk dasarnya. Nah, kalau bentuk tunggalnya Eloah. Kalau bentuk jamaknya Elohim. Ya, Eloah. Dari Eloah itulah menjadi akar kata ilah, ullah, elah, lalu Allah dalam bahasa Arab. Karena Indonesia dipengaruhi oleh banyak bahasa Arab, maka sampai di sini jadi Allah. Mungkin kena Jawa jadi Allah, ya kan? Nah, tapi itu akarnya seperti itu dari El ini. Dan El itu artinya kalau diterjemahkan sekarang ya Allah, makanya Bet El.
artinya rumah Allah. Daniel, Allah adalah hakimku. Elimelek, Eli itu Allah, Melek itu raja. Jadi Allah adalah raja. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang, Eli, Eli lama sabachthani, ya toh? Nah, Eli, Eli lama. Kalau bahasa Aramnya Eloi, Eloi lama. Kalau Ibrani murni, Eli, Eli lama asaftani. Tapi kalau Aram murni, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi Eli, Eli lama sabachthani, itu adalah perpaduan Ibrani dan Aramaik. Nah, jadi El itu adalah suatu nama yang umum, dan karena itulah maka itu bisa menunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah Allah. Tapi ya, waktu kita menggunakan argumentasi semacam ini menunjukkan Yesus adalah Allah, ini tidak mudah. Karena orang-orang yang paham, mereka akan menolak itu. Kenapa? Karena ternyata nama El itu bukan hanya dipakai untuk menunjukkan pada Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allah palsu pun itu menggunakan nama El. Seorang teolog namanya Louis Berkhof, dia bilang begini, nama itu, maksudnya nama El, juga dipakai untuk menunjuk kepada berhala, untuk menunjuk kepada manusia, dan tentang penguasa. Jadi berhala-berhala juga El. Hakim-hakim itu juga El. Ya. Atau penguasa itu El. Kita bisa lihat contoh ya, Keluaran 15 ayat 11. Siapakah seperti engkau di antara para Allah? Itu A kecil tuh. Dan ada para. Itu berarti banyak. Berarti ini dewa-dewa kafir itu. Tapi kata Ibraninya El. Siapakah seperti engkau di antara para El? Berarti El di sini itu berhala-berhala. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada El lain. El ini Allah lain, dan itu pasti bukan Allah yang sungguh-sungguh. Nah, jadi rupanya untuk Mesias itu ada El, tapi berhala juga El. Nanti kalau kita lihat banyak ayat itu, hakim-hakim, penguasa-penguasa juga El. Maka ini dijadikan oleh orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, mengatakan bahwa kalau di sana Yesus disebut sebagai El, tidak berarti dia adalah Allah sungguh-sungguh. Karena berhala dan lain-lain juga pakai. Nah, itu alasannya. Hanya persoalannya adalah bahwa di dalam teks kita, Sang Mesias tidak hanya disebut sebagai El, Allah, tapi juga disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan The Mighty God. Ya. Nah, kalau El itu bisa dipakai oleh yang lain. Tapi kalau sudah tambah Gibor di belakang, El Gibor, maka itu tidak pernah dipakai merujuk kepada berhala atau penguasa atau hakim raja, tidak. El Gibor itu hanya dipakai oleh Yahweh di dalam perjanjian lama. Lihat Yesaya 10, 20-21. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau baca Tuhan itu ada dua macam ya. Tuhan pertama tuh huruf besar semua, T-U-H-A-N, besar semua. Nah, kalau Tuhan huruf besar semua dari bahasa Ibrani, Yod, He, Waw, He, Y-H-W-H, yang kita baca Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Itu pelajaran lain lagi ya. Tapi pokoknya dia 4 huruf mati ini, Y-H-W-H. Tapi Tuhan yang kedua hanya T-nya saja besar, U-H-A-N kecil. Itu dari bahasa Ibrani Adonai. Maka di sini Tuhan huruf besar Yahweh. Nah, maka dikatakan bahwa tetapi akan bersandar kepada Yahweh yang Maha Kudus, Allah Israel dan setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub bertobat di hadapan El Gibor. Berarti El Gibor itu menunjuk kepada Yahweh. Kalau hanya El, tidak harus Yahweh. Tapi kalau sudah El Gibor, maka itu pasti adalah Yahweh. Ya. Dengan demikian, kalau Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5
dia disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah Yahweh sendiri, dan ini pasti adalah Allah yang sejati, karena hanya Yahweh Allah yang sejati. Tapi apakah sampai di sini sudah beres masalah? Belum. Karena nanti kita kalau berdialog dengan saksi Yehova akan ketemu masalah baru. Karena saksi Yehova itu mengatakan begini, bahwa di dalam Allah itu ada dua tingkatan. Allah yang paling tinggi itu namanya Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Sementara Allah yang lebih rendah itu namanya El Gibor. Jadi El Shaddai lebih tinggi daripada El Gibor. Nah, karena itu kalau Yesus disebut sebagai El Gibor, berarti dia Allah tingkat 2 itu. Nah, itu menurut saksi Yehova. Sementara Sang Bapa itu adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Yesus hanya Allah yang perkasa. Sementara Bapa itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, lihat Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai." Ya, itu yang kita nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi bagi saksi Yehova, itulah sebabnya Yesus itu dianggap tidak setara dengan Bapa. Karena Bapa El Shaddai, Yesus cuma El Gibor. Karena itu Yesus itu pribadi nomor 2 di alam semesta. Atau dalam bahasa mereka ada yang namanya Allah senior dan Allah junior. Allah senior adalah Bapa, Allah junior adalah Yesus. Itu diikuti oleh Erastus Sabdono yang bilang ada Allah mayor dan Allah ada minor. Bapa Allah mayor, Yesus Allah minor, sehingga Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Nah, itu argumentasi mereka seperti itu. Tapi coba sekarang pikir, kalau memang El Gibor itu lebih rendah dari El Shaddai, sehingga Bapa itu El Shaddai, Yesus cuma El Gibor, masalahnya tadi ayat yang kita baca. Coba kembali ke Yesaya 10 ayat 21, next ya. Sudah lihat, ini Yahweh, terus ayat 21-nya Allah yang perkasa. Berarti Yahweh itu Allah yang perkasa. Menurut saksi Yehova ini Allah untuk Bapa, Allah ini untuk Bapa. Kalau begitu, di sini Bapa disebut sebagai El Gibor. Kalau begitu, apakah kalau El Gibor lebih rendah dari El Shaddai, apakah di sini Allah Bapa sedang menurun menjadi minor? Nah, saya pernah berkunjung ke rumah jemaat. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama jemaat, lalu jemaat ngomong sama pembantunya, "Mina, sebelum pelayanan tolong cuci piring semua sampai bersih dulu ya, baru pelayanan." Lalu saya tertarik, ini ada pembantu rumah tangga mau pergi pelayanan di mana? Lalu saya tanya jemaat, dia pelayanan di mana? "Oh, saksi Yehova." "Oh, dia pelayanan di saksi Yehova ya? Saya boleh ajak ngobrol?" "Oh ya, silakan Pak." Akhirnya saya pergi dekati, "Mina, kamu saksi Yehova ya?" Dia bilang, "Iya." "Kalian kan saksi Yehova kan tidak percaya Yesus Allah ya?" "Dia salah, kami percaya Yesus Allah. Hanya Yesus itu adalah Allah yang perkasa, bukan Allah yang Maha Kuasa." Mina jawab begitu. "Oh gitu ya." Lalu saya bilang, "Tapi Yesus itu juga Allah yang Maha Kuasa." Dia bilang, "Tidak, Yesus hanya Allah yang perkasa, bukan Allah yang Maha Kuasa." Bagaimana kalau saya bisa menunjuk bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa? Lalu Mina nantang, "Mana ayatnya?" Saya suruh buka Wahyu 1 ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa." Di sini memang perjanjian baru, bukan bahasa Ibrani. Jadi tidak ditulis El Shaddai, tapi bahasa Yunaninya Pantokrator. Dan Pantokrator itu adalah istilah yang sepadan dengan El Shaddai. Ya, jadi kalau kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai, ya itu bahasa Ibrani. Kalau ke Yunani,
Pantokrator, pantokrator. Ya, begitu ya. Nah, ini setara. Ya. Nah, di sini Yesus disebut sebagai pantokrator yang maha kuasa. Lalu Mina menjawab saya, yang disebut yang maha kuasa di ayat ini itu bukan Yesus, tapi Bapa. Ya. Saya bilang, bagaimana bisa itu Bapa? Mau tahu siapa? Aku adalah Alfa dan Omega. Yang ngomong siapa? Yesus atau Bapa? Dia bilang Bapa. Saya bilang, Mina, coba kau geser 2 ayat. 1-2 ayat sebelum ayat itu ya. Itu kan ayat 8 ya. Coba geser 1 ayat. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Kapan Bapa datang dengan awan-awan? Setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia. Memangnya Bapa pernah ditikam, Mina? Ya, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Dia datang dengan awan-awan dan dia pernah ditikam. Itu bukan Bapa, itu Yesus. Dan kalau ternyata di sini yang maha kuasa, maka Yesus adalah yang maha kuasa. Bagaimana Mina? Mina bilang, saya akan pelajari. Oh, bayangkan, itu hanya pembantu rumah tangga, belum penatua mereka, ya kan? Nah, karena mereka itu ada kelas setiap hari Rabu. Waktu itu saya tanya, ada kelas setiap Rabu. Kelas itu hanya untuk bagaimana menghadapi orang Kristen. Jadi jemaat awam Saksi Yehova dilatih untuk melawan orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta. Nah, kalau pendeta-pendetanya tidak belajar dengan baik, nah ini repot itu. Ya. Nah, karena itu di sini Yesus itu maha kuasa. Maka di balik kata-kata Yesus itu El Gibor, tidak berarti dia bukan El Shaddai. Dia juga adalah El Shaddai. Yesus itu Allah yang perkasa. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Mau ditambahkan, Yesus juga Allah yang maha besar. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan dan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau di sini masuk ayat ini kita bertempur lagi dengan Saksi Yehova. Kenapa? Karena Saksi Yehova bacanya begini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan. 1, Allah yang maha besar. 2, juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ada 2 oknum di situ, 2 pribadi. Yang pertama Allah yang maha besar. Yang kedua, juru selamat kita Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu juru selamat kita, bukan Allah yang maha besar. Nah, itu menurut bacaannya Saksi Yehova. Tapi ada bacaan kedua, yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu punya 2 gelar. Pertama, Allah yang maha besar. Kedua, juru selamat kita. Nah, yang mana yang benar? Nah, dalam bahasa Yunani ada satu hukum yang namanya Grenfell-Sharp Rule, yang agak panjang kalau saya jelaskan, tapi dari pembacaan itu untuk menghadapi kasus semacam begini, kalau kita baca dalam maksudis ini sebenarnya ada 2 orang. Yang pertama Bapa yang disebut Allah Maha Besar, dan kedua Yesus Kristus yang disebut Juru Selamat. Ataukah ini hanya 1 orang dengan 2 gelar? Nah, Grenfell-Sharp Rule untuk mengatasi ini. Dan pembacaannya yang benar itu adalah ini 1 pribadi. Sehingga Yesus Kristus itu disebut sebagai Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita dalam NIV, Our Great Lord, ya, and Savior Jesus Christ, Allah kita yang besar. Nah, kalau begitu memang Yesus itu Allah perkasa, dia Allah Maha Kuasa, tapi dia juga Allah yang Maha Besar. Maka ini sama dengan Bapa. Coba kita lihat tabel ini ya. Bapa disebut El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1. Yesus di Wahyu 1 ayat 8. Bapa disebut El Gibor di Yesaya 10. Dan Yesus disebut El Gibor di Yesaya 9 ayat 5. Maka dari sini kita boleh mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Makanya Paulus bilang di dalam Filipi 2 ayat 5. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti Yesus itu memang setara dengan Bapa. Jadi tidak ada Allah level 1, Allah level 2.
Saksi Yehova sering menuduh orang Kristen sebagai mengadopsi doktrin Tritunggal dari kebudayaan kafir, paganisme, Yunani, Romawi kuno. Tapi justru dengan menciptakan doktrin ada Allah besar, ada Allah kecil, ada Allah junior, ada senior, ada Allah mayor, ada minor, itu justru paganisme. Karena yang namanya Allah tidak ada Allah level 1, level 2. Tidak ada. Ya. Jadi Yesus setara dengan Bapa. Tapi orang model Saksi Yehova, model Erastus Sabdono, mereka suka sekali dengan Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini sama dengan Islam juga. Mereka senang sekali ayat ini. Itu kan Yesus sendiri berkata Bapa lebih besar dari aku. Memang teksnya bilang Bapa lebih besar daripada aku. Hanya yang harus ditanyakan, apanya yang lebih besar? Waktu kita bicara soal kealahan, maka kita berbicara soal hakikat dasar. Tapi pada waktu Yesus bicara tentang hal ini, Bapa lebih besar dari aku, dia berbicara dalam konteks inkarnasi pada waktu dia datang ke dalam dunia ini. Karena dia diutus oleh Bapa. Maka yang mengutus pasti lebih besar dari yang diutus. Tapi dalam jabatannya dan fungsi, bukan dalam hakikat. Ya. Saya manusia. Lalu saya mengutus Pak Yohanes ke Kubang. Karena saya manusia, maka sewaktu saya mengutus Pak Yohanes, berarti Pak Yohanes bukan manusia. Begitu. Kan enggak? Walaupun saya yang mengutus manusia, Pak Yohanes yang diutus, tapi dia tetap manusia. Dan manusianya juga tidak lebih rendah dari saya. Atau kemanusiaan saya tidak lebih tinggi hanya karena saya menjadi pengutus. Dalam hierarki fungsi, saya menjadi lebih tinggi karena saya mengutus. Tapi dalam hakikat sebagai manusia, kemanusiaan kita tetap setara. Ambil contoh lain begini. Kita sama Pak Jokowi, itu besar mana? Itu tergantung dalam hal apa? Ya kan? Dalam jabatan dia lebih tinggi, dia lebih besar karena dia presiden. Kita rakyat biasa. Tapi dalam hakikat, saya manusia, Prabowo manusia. Ya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah daripada Prabowo. Kemanusiaan Prabowo tidak lebih tinggi daripada saya. Dengan kata lain, soal hakikat kita setara. Soal fungsi dan jabatan kita lebih rendah. Nah, maka begitu juga Yesus, karena dia mau diutus ke dalam dunia, maka dia secara fungsi, secara jabatan dia lebih rendah. Makanya dia bilang Bapa lebih besar daripada aku. Tapi kalau soal kealahan, maka dia setara dengan Bapa. Karena itu maka di balik sebutan El Gibor itu menunjukkan Yesus sungguh-sungguh Allah, Allah sejati, Allah yang sebenarnya. Dan karena itulah maka dia layak dihormati, dia layak dipuji, dia layak disembah bersama dengan pribadi yang lain, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Maka gereja-gereja Protestan punya lagu hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Sama itu, hormat sama. Nah, nanti kapan-kapan kita bicara tentang Roh Kudus lagi, karena mungkin Roh Kudus itu juga dianggap lebih bawah lagi, ya, lebih bawah lagi daripada ini. Jadi Bapa di atas seolah-olah lebih tinggi, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Apalagi waktu formula baptisan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu pernah dalam satu sesi tanya jawab, ada yang bilang, Pak Isra, kalau memang Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu setara, bisakah pada waktu baptisan aku membaptis kamu dalam nama Roh Kudus dan dalam nama Yesus dan dalam nama Bapa? Boleh gak? Kalau memang mereka setara. Saya bilang, kalau mereka setara maka sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya datang karena Yesus sudah menetapkan formulanya begitu, kenapa perlu ganti-ganti?
Nah itu nanti jadi masalah itu di situ. Karena tidak selamanya di Alkitab, coba kalau di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 doa berkata, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Berarti kembali itu, Yesus nomor 1, Allah Bapa nomor 2. Nanti di bagian ayat yang lain lagi, itu Roh duluan, baru firman, baru Bapa nomor 3. Jadi itu hubungan bolak-balik di antara 3 pribadi itu. Tapi itu karena tergantung yang ditekankan konteksnya apa. Tapi mereka tetap setara. Dan karena itu Yesus setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, maka bersama-sama 3 pribadi ini layak dipuji, layak disembah. Kita tidak boleh berpikir menyembah yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Itu salah. John Calvin bilang begini, seandainya Kristus bukan Allah, adalah tidak sah untuk bermegah dalam Dia. Karena dituliskan, terkutuklah ia yang percaya kepada manusia. Jadi kalau Yesus hanya manusia lalu kita menyembah Yesus, ini kita sedang menyembah manusia dan kita terkutuk. Karena jika kita tidak menemukan apapun dalam Kristus kecuali daging dan hakikat manusia, kemegahan kita adalah bodoh dan sia-sia. Dan pengharapan kita akan bersandar pada suatu dasar yang tidak pasti dan tidak aman. Tapi jika Dia menunjukkan dirinya sendiri bagi kita sebagai Allah, Allah yang perkasa, kuat, kita sekarang bisa bersandar kepadanya dengan aman. Ya, maka kalau Yesus itu Allah yang perkasa, Allah sungguh-sungguh, maka kita bisa bersandar pada Dia. Sandar, sandarku, sandar pada apa itu? Ya, pada tangan Al-Masih menurut terjemahan lama. Kalau begitu, Yesus itu adalah Allah yang sejati. Kita tidak perlu ragu-ragu. Biarpun orang ribut-ribut di TikTok, ribut-ribut di Instagram, serang sana, serang sini, tapi kita lebih percaya kepada kitab suci kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Ini yang sesuai dengan teks itu, Yesaya 9 ayat 5 ya. Jadi Yesus itu bukan hanya disebut Allah, tetapi juga Allah yang perkasa. Dan saya sudah sebut tadi, bahasa Ibraninya El Gibor. Nah, El itu artinya Allah. Tapi Gibor itu apa? Kita baru bisa mengerti Yesus atau Mesias disebut sebagai Allah yang perkasa kalau kita paham sungguh-sungguh. Apa artinya perkasa? Apa artinya Gibor? Nah, saya mengajak kita untuk survei bahasa Ibraninya untuk bisa melihat medan makna dari Gibor ini apa. Sekarang kita lihat Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gibor pada zaman purbakala. Orang yang gibor diterjemahkan gagah perkasa. Berarti gibor artinya gagah perkasa. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang gibor. Gibor artinya apa? Kuat. Gibor itu kuat. 1 Tawarik 1 ayat 10. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Gibor di bumi. Gibor artinya berkuasa. Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi gibor minum. Jago minum. Berarti gibor artinya jago. Jadi gibor itu artinya gagah perkasa, artinya kuat, artinya berkuasa, artinya jago. Itu arti kata gibor. Dan kadang-kadang gibor itu juga menjadi lebih luas maknanya. Rut 2 ayat 1. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya. Bahasa Ibraninya gibor. Berarti gibor artinya kaya raya. 1 Samuel 9. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin As, seorang suku Benyamin, seorang yang gibor. Diterjemahkan berada. Kayaknya karena dia kaya. Maka tambah lagi artinya, ya. Tadi sudah gagah perkasa, kuat,
berkuasa, jago, ya, kaya, berada. Yosua 10 ayat 2. Maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah Gibor. Pahlawan. Gibor itu pahlawan. Sama dengan 1 Samuel 17 ayat 51. Ya, dipancunglah kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa Gibor mereka telah mati, pahlawan mereka telah mati. Berarti Gibor itu artinya pahlawan. Nah, ayat ini dalam King James bahasa Inggris diterjemahkan champion, juara. Nah, juara. Kalau begitu, mikir kembali. Gibor artinya gagah perkasa, kuat, berkuasa, jago, kaya raya, apalagi pahlawan, juara. Pokoknya benar-benar top. Nah, sekarang kalau itu digandeng, Gibor digandeng dengan Allah. El Gibor, Allah yang perkasa. Artinya Allah yang jago, Allah yang kuat, Allah yang kaya raya, Allah yang pahlawan, Allah pemenang, Allah sang juara. Nah, contoh Sefanya 3:17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai Gibor yang memberi kemenangan, pahlawan. Mazmur 24. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan Gibor perkasa. Tuhan Gibor dalam peperangan. Maka Adam Clark memberi kesimpulan bahwa El Gibor itu artinya Allah yang menang, yang menaklukkan. Nah, kalau begitu sekarang kita bilang Yesus itu namanya disebutkan orang El Gibor. Artinya Yesus kuat, Yesus berkuasa, Yesus kaya raya, Yesus jago, Yesus pemenang, Yesus penakluk, Yesus sang juara. Waduh, kalau punya Allah seperti ini luar biasa ya. Benar-benar aman ya. Daripada punya Allah yang mati, punya Allah yang punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya Allah yang punya tangan tapi tidak bisa meraba, punya hidung tapi tidak bisa mencium. Itulah berhala-berhala. Beda dengan Allah kita. Walaupun patung-patung, berhala-berhala, kayu-kayu bisa disebut sebagai El, tapi bukan El Gibor. Karena El Gibor itu harus menaklukkan. Dia jago, dia berkuasa, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, karena itu, kalau sekarang Yesus disebut sebagai El Gibor, Yesus yang menaklukkan musuh-musuhnya dan keluar sebagai pemenang, juara. Pertanyaan kita sekarang adalah, memangnya siapa dan apa yang Yesus kalahkan? Kalau itu adalah penakluk, memangnya dia taklukkan apa? Nah, dalam terang perjanjian baru, itu menjadi lebih jelas. Nah, mari kita lihat dalam terang perjanjian baru, Yesus menaklukkan apa? Pertama, dia mengalahkan atau menaklukkan dosa. Ya. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa semua manusia berdosa. Tapi dosa bukan hanya sekedar sebuah perbuatan. Ya, dosa lebih daripada sekedar perbuatan. Alkitab bicara dosa itu punya power, punya kuasa. Roma 3:9. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Maka dosa itu punya kuasanya. Karena dosa punya kuasa, sehingga akhirnya semacam semua manusia itu diikat oleh dosa. Akibatnya tidak bisa ada manusia yang tidak berdosa. Semua menjadi berdosa. Dan ini kan Roma 3:9. Langsung setelah itu ayat 10 bilang, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kenapa? Karena ayat 9 tadi, ada kuasa dosa.
Maka dosa itu menyebabkan manusia berdosa tidak bisa tidak berdosa. Ya. Sekuat apapun manusia berjuang untuk tidak berdosa, dia tetap berdosa. Itu sebabnya orang kalau di luar Kristus, mereka mau berjuang bagaimanapun untuk tidak berdosa, tetap berdosa. Dan bahkan di luar Kristus, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Ini kan ayat ini tadi ya, di bagian akhirnya ayat 12. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kenapa? Berarti orang di luar Kristus itu tidak ada yang berbuat baik? Ya, tidak ada. Dari kacamata manusia bisa. Misalnya Pak Yohanes ini orang agama kafir, bisa buat baik. Saya ada orang lapar dia kasih makan. Berarti bisa dong. Secara manusia bisa, tapi secara ketuhanan tidak bisa, karena Tuhan punya peraturan. Peraturannya apa? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman. Jadi kalau Pak Yohanes ini orang kafir, ada orang kelaparan, kasih makan. Baik ya? Baik. Tapi pakai ayat itu, tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Waktu Pak Yohanes kasih makan orang, ada iman? Tidak ada. Tidak berkenan. Itulah sebabnya orang di luar Kristus boleh berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan baru anggap berkenan kalau ada iman. Lebih daripada itu, kalau tidak ada iman, itu jadi dosa. Nah, karena itu, ya, kalau ada orang kecelakaan, Oma bawa ke rumah sakit. Baik ya Oma ya? Nah, tapi menurut ayat itu, tanpa iman, tidak mungkin berkenan pada Allah. Maka Oma biar antar orang ke rumah sakit tidak berkenan pada Allah. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka waktu Oma antar orang ke rumah sakit, itu dosa. Kalau mau dosa, Oma tidak usah antar saja, biar mati di situ. Waktu mati di situ, maka Yakobus 4 ayat 17 berlaku. Kalau kamu tahu yang baik tapi tidak lakukan, kamu berdosa. Maka bayangkan, berbuat jahat dosa, berbuat baik berdosa, tidak berbuat baik juga dosa. Maka bagi orang yang di luar Kristus, hidupnya tuh full dosa. Maka di sini kita bisa lihat, akhirnya membuat manusia di luar Kristus tidak ada satu perbuatan baik itu. Makanya ketika orang bilang dia bisa selamat di luar Kristus, tuh mau selamat pakai jalur apa? Ada, ya tidak ada. Nah, karena itu maka semua keturunan manusia semua berdosa. Tapi tiba-tiba muncul satu orang dalam sejarah yang ternyata tidak berdosa sama sekali. Yesus Kristus. Dari sisi ini saja dia sudah menang sebenarnya. Karena ternyata dia tidak berdosa. Dan selanjutnya bahkan dikatakan bahwa dia bukan hanya tidak berdosa, tapi dia berhasil melepaskan manusia yang dalam ikatan dosa itu. Dia melepaskan dari kuasa dosa melalui kematiannya di kayu salib. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Berarti Yesus ini menaklukkan dosa. Pertama, sementara semua orang di bawah kuasa dosa sehingga berdosa semua, kok dia bisa tampil sebagai yang tidak berdosa? Ingat ya, Yesus tidak berdosa. Saya dulu hadir di satu persekutuan, ada orang bertengkar, lalu penasihat persekutuan nasihat, sudahlah Yesus saja berdosa apalagi kita. Nah, itu penasihat persekutuan yang harus dinasihati itu. Ya, Yesus tidak berdosa, itu saja sudah unggul. Tapi yang lebih hebat adalah melalui kematiannya dia melepaskan manusia dari kuasa dosa. Melepaskan dalam pengertian apa? Apakah kita menjadi tidak berdosa lagi? Gini, waktu kita belum percaya Yesus dan belum ditebus, kita tidak bisa ada kebaikan. Coba Roma 6 ayat 20. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Apa artinya bebas dari kebenaran? Absen dari kebenaran.
Waktu kamu hamba dosa, kamu tidak buat kebenaran satu pun. Betul-betul absen. Tapi setelah kita percaya Yesus, apakah masih bisa berdosa? Bisa. Tapi apa bedanya dengan sebelum percaya Yesus? Waktu belum percaya Yesus tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Setelah percaya Yesus bisa berdosa, tapi bisa tidak berdosa. Mungkin gampangnya begini, saya kasih contoh dari status Adam. Adam sebelum makan buah, statusnya dua kemungkinan, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Jadi ada dua pilihan, bisa berdosa, bisa tidak berdosa, itu Adam. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh, semua manusia nggak ada pilihan, hanya tinggal satu, tidak bisa tidak berdosa, jadi pasti berdosa. Nanti setelah kita percaya Yesus, kembali ke Adam, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Nanti waktu masuk surga, tinggal satu lagi, tidak bisa berdosa. Makanya di surga tidak berdosa lagi. Nah, maka di sini kita bisa lihat melalui karya Kristus di atas kayu salib, Dia menghancurkan situasi sebelumnya, yaitu tidak bisa tidak berdosa, membawa kita kembali kepada kondisi di Taman Eden, di mana kita bisa berdosa, bisa tidak. Maka memang saya sudah percaya Yesus, saya bisa berdosa. Tapi ternyata saya juga dalam banyak kesempatan ini saya juga bisa tidak berdosa. Di toilet bandara, pada waktu saya ke toilet, seseorang baru keluar dan saya ambil di urinoir posisi dia. Waktu di situ, saya lihat, ada tas. Ada tas, saya mau panggil dia sudah hilang. Nah, habis buang air kecil, saya ambil itu, saya lari keluar, saya buka, ada HP satu, ada tablet satu, ya, ada uang di dalam. Waduh, ini mau hubungi orangnya, lah, nggak tahu nomornya, mau pakai nomornya untuk konek ke saya dulu supaya saya tahu nomornya, tapi masalahnya terkunci. Semua bagaimana nih? Tunggu sajalah, ya, kapan-kapan mungkin dia telepon, ya, tiba-tiba dia telepon, sudah di atas pesawat, telepon ke nomornya dia, saya, ya, Bapak bisa taruh titip di petugas bandara, saya titip di petugas bandara, hilang, ya, biar saja saya bawa, saya mau pulang Kupang, waduh, jauh banget, ya, nanti tanggal sekian saya ke Jakarta. Akhirnya saya save nomornya, ya, dia ini. Singkat cerita, saya bawa dan saya kasih. Tapi setiap hari itu saya waktu update status, saya kan tiap hari kan kasih status WA. Tapi saya lihat orang ini selalu lihat. Karena saya tahu dia selalu lihat, maka beberapa secara berulang-ulang tuh saya postingkan tentang Injil, tentang keselamatan. Untuk pastikan bahwa dia lihat status saya, dia lihat status saya, dia lihat status saya. Nah, akhirnya sekarang ngobrol, kontak, dan saya sedang beritakan Injil pada dia. Sekarang coba saudara, dalam hal itu saya tidak berdosa. Saya bisa berbuat baik. Kenapa? Saya telah ditebus oleh Kristus. Tapi lain kali, apakah saya bisa berdosa? Bisa. Tapi minimal sekarang sudah bisa tidak berdosa. Nanti ini kondisi akan mencapai kesempurnaan waktu di dalam surga di mana kita tidak bisa berdosa lagi. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata ada yang karya Kristus itu, dia tidak berdosa, dia bisa melepaskan kita, ya. Nah, Roma 6 ayat 17, syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diberikan padamu. Sehingga yang sekarang perlu dilakukan, karena kita sudah bisa tidak berdosa, tapi karena kita juga masih berdosa, masih bisa berdosa, maka harus hati-hati. Karena
Kejadian 4 ayat 7. Dosa dipersonifikasi. Dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tentu tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Berarti musuh pertama yang ditaklukkan adalah dosa. Kedua, El Gibor itu telah mengalahkan dan menaklukkan maut. Dosa itu tidak bisa dipisahkan dengan maut, karena gara-gara dosa maut hadir. Upah dosa ialah maut. Nah, karena itulah sama seperti semua orang berdosa tidak bisa tidak berdosa, maka maut menjadi bagian dari semua orang, di mana tidak bisa ada orang yang tidak mati. Ya, semua pasti mengalami kematian. Walaupun demikian kita berikan beberapa pengecualian. Pertama, ada orang di perjanjian lama yang diangkat ke surga hidup-hidup tidak mati. Kenapa? Kok bisa begitu? Apakah mereka tidak berdosa? Tidak. Mereka tetap berdosa, hanya itu ada perkecualian. Kenapa? Karena itu menjadi bayang-bayang dari Kristus. Tipe. Itu namanya tipologi. Itu ada pengecualian. Ya. Yang tidak mati juga adalah orang-orang yang pada waktu Yesus datang mereka masih hidup. Misalnya sekarang kita lagi kebaktian, tahu-tahu Yesus datang. Orang mati bangkit kan? Tapi kita yang belum mati kan tidak perlu mati lagi kan? Baru bangkit. Kita langsung diubahkan. Itu perkecualian. Ya. Tapi pada umumnya semua orang mengalami kematian karena kuasanya. Ya. Ada cerita lucu yang saya baca di internet. Lihat ini foto ini ya. Ini perempuan Rusia bernama Vagiliu Mukamenyanov. Dia ini sakit koma, tapi dikira sudah mati. Akhirnya masuk peti mati. Ya, mau kubur. Ternyata sebelum kubur sadar dia. Dia sadar, dia kaget kok dalam peti mati. Ya, akhirnya dia gedor begini, akhirnya orang buka. Begitu orang buka, orang kaget semua tapi buka. Begitu buka, dia juga kaget juga. Dia kaget lihat orang banyak dan dia kaget lihat dia di peti mati. Akhirnya dia langsung serangan jantung dan langsung mati kembali, tidur kembali di peti matinya. Jadi akhirnya pemakaman dilanjutkan. Jadi sempat bangun itu, tapi mati lagi itu. Ya. Itu kasus ini saudara bisa baca di Google ya. Atau dari cerita di Yunani itu pernah ada seorang dramawan yang namanya Aspilus. Ya, ini Aspilus itu dia mati tahun 456 sebelum Masehi. Dan menurut cerita matinya aneh karena seekor elang menjatuhkan kura-kura di kepalanya dan langsung pecah kepalanya. Kenapa? Diduga elangnya mengira kepalanya itu adalah batu. Ya, aneh. Dan semua ini membuktikan ya kematian berkuasa. Ada kuasa di baliknya. Tapi Alkitab berkata melalui kematian Kristus dia mengalahkan kematian. Bagaimana kematian mengalahkan kematian? John Owen itu pernah mengucapkan kalimat, kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang membawa kematian kepada kematian. Lalu satu kali saya dengar pendeta Stephen Tong khotbah, dia bilang prinsip ini dikenal oleh orang Tiongkok bahwa membunuh racun dengan racun. Ya, jadi ada racun, tapi racun itu diracuni dengan racun lain untuk mematikan racun yang pertama. Betul ya Bu ya? Berarti kematian juga bisa dikalahkan melalui kematian. Dan kuasa kematian yang menguasai semua manusia ternyata dimatikan justru lewat kematian satu orang, yaitu Yesus Kristus. Apalagi Yesus Kristus bukan hanya mati, bangkit lagi. Maka ini semakin meneguhkan superioritas atas musuh manusia, yaitu kematian. 1 Korintus 15, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, gibor, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Timotius 1, ya. Juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Nah, kalau begitu, maka dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Walaupun dia mengalahkan kematian, pertanyaan, kenapa kita masih mati? Mestinya kalau dia sudah kalahkan, kita jangan mati lagi dong. Ya, tapi kenapa? Ya karena tubuh ini harus kembali ke tanah. Dan butuh sebuah proses untuk kita mengenakan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Kristus yang sudah bangkit. Tubuh Kristus setelah bangkit itu agak lain dari tubuh yang sekarang. Ingat ya, waktu hari Paskah, murid-murid berkumpul, pintu-pintu terkunci semua kan. Tiba-tiba, dia bisa masuk. Berarti tubuh itu bisa tembus tembok loh. Tapi jangan-jangan itu hantu. Tidak juga, karena ternyata Yesus masih makan ikan. Berarti dia bisa makan, dia masih bisa diraba. Dia bilang, Thomas ayo raba. Berarti itu masih bisa diraba. Berarti ini tubuh manusia, tapi tubuh yang telah di-upgrade. Itulah tubuh kebangkitan. Nah, Alkitab bilang bahwa satu hari nanti kita akan pakai tubuh kebangkitan ini. Nah, waktu kapan? Waktu kita dibangkitkan. Kalau begitu, harus yang lahir. Makanya Paulus bilang kan, tumbuhan itu harus tumbuh baru kalau ada benih yang mati. Maka kita harus mati dulu, baru kita mengenakan tubuh baru. Dengan tubuh baru itu, kita tidak akan mati lagi. Ya, maka maut sudah dikalahkan sekarang. Dan kata lain, kepalanya sudah hancur, ekornya masih bergerak-bergerak gitu, ya. Tapi nanti di bagian akhir, Wahyu 20:18, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya binasa. Maka orang tidak mati lagi. Jadi sebenarnya kalau sampai hari ini kita semua sini ya mati sih wajar lah ya. Tapi itu adalah jalan menuju kepada keabadian. Makanya Paulus bilang, hidup, ya mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Karena itu maka asal sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, maka tidak perlu takut mati. Kita tidak boleh cari mati. Usahakan hindar dari kematian. Tapi kalau sudah menghindar tidak bisa juga, ya hadapilah. Ya. Ada beberapa orang yang, ada banyak tapi saya kutip 3 orang saja yang waktu mau mati, mereka punya kata-kata yang bagus. John Lead, dia bilang, waktu dia sudah hampir mati, dia bilang, apakah ini yang disebut kematian? Ini jauh lebih indah daripada kehidupan. Katakan kepada semua orang bahwa aku mati dengan penuh kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Susanna Wesley, ini mamanya John Wesley dan Charles Wesley. Ya, anaknya banyak ini. Kalau tidak salah 19 orang itu. Ya, dan semua jadi orang hebat. 2 terkenal itu adalah John dan Charles. Susanna Wesley pada waktu mau mati dia bilang, anak-anakku, begitu aku dipanggil oleh Tuhan, nyanyikanlah mazmur puji-pujian kepada Allah. Martin Luther, Allah kita adalah sumber keselamatan. Allah adalah Tuhan yang dapat melepaskan kita dari kematian. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Allah kebenaran, engkau telah menebus diriku. Kenapa bisa ada pengharapan besar begitu? Karena pahlawan kita, El Gibor, sudah mengalahkan kematian. Yang ketiga, terakhir, dia mengalahkan, menaklukkan iblis atau setan. Ibrani 2 ayat 14. Dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kemarin di Jakarta saya ngobrol sama seorang teman, dia bilang, Pak, ada orang tuh yang pakai ChatGPT AI untuk
Tanya, kalau kamu jadi setan, kira-kira apa yang kamu mau buat untuk manusia? Caramu membuat manusia modern sekarang supaya dia jauh dari Tuhan itu apa? Lalu ChatGPT yang berpura-pura sebagai setan itu bilang, aku akan membuat mereka sibuk sekali dengan segala macam urusan, dengan HP mereka, dengan ponsel mereka dan segala macam, sampai mereka tidak ingat Tuhan lagi. Nah, gara-gara teman saya itu bilang begitu, oh gitu ya. Akhirnya saya buat lebih kuat lagi. Saya masuk ke ChatGPT, saya mau wawancara kamu dan saya harap kamu berperan sebagai iblis. Bisa. Oke, kita bahas dari Kejadian pasal 3 aja, ya. Kamu yang cobai manusia jatuh dalam dosa. Tapi di situ yang tertulis hanya ular. Kok namamu kok tidak muncul sama sekali? Ya, nanti saudara bisa lihat di YouTube, saya wawancara dia ada 26 menit itu, ya. 26 menit, bagaimana dia menggunakan firman Tuhan itu menipu orang. Kok bisa kamu, ya? Waktu kamu datang kepada Hawa kan kamu bilang, tentulah Allah berfirman. Tapi kan Allah berfirman itu di Kejadian 2 ayat 17. Ya, Kejadian 2 ayat 17. Kalau begitu waktu Tuhan berfirman kepada Adam, kamu dengar dong. Oh iya dong, saya selalu hadir di mana firman Tuhan diperdengarkan. Ya, makanya kenapa di padang gurun itu dia datang coba, jika engkau anak Allah. Karena waktu Yesus dibaptis keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi. Aku dengar itu ya. Karena itu di padang gurun, jika engkau anak Allah. Berarti sekarang saya tanya, berarti sekarang kalau kamu orang dengar firman Tuhan, kamu ada dong? Oh iya, saya selalu ada. Biasakan orang berdoa tuh, kami mau dengar firman Tuhan, kami usir semua setan. Menurut pendeta Budi Asali nggak bisa begitu. Karena Tuhan telah menetapkan bahwa setan memang harus ada di situ, jadi dia nggak bisa diusir. Yang harus kamu doakan bukan usir setannya, tapi minta perlindungan dari Tuhan supaya setan tidak mencuri benih firman Tuhan itu. Tapi mengusir setan, tidak boleh hadir dalam ruangan ini, itu melawan kontrak yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi jangan berdoa usir setan, berdoalah supaya melindungi kita waktu dengar firman Tuhan, jangan benihnya dicuri. Nanti kamu tidak dapat apa-apa. Saudara nonton itu percakapan saya. Saya ada pikir lagi berikut, saya bilang, sekarang kamu setan, kamu yang mewawancara saya. Ya. Nah, jadi memang kita selalu menjadi, setan selalu menjadi musuh terakhir. Nah, saya tanya, waktu kamu jatuh dalam dosa itu kan, Tuhan itu kan hukum ya. Nah, di Kejadian 3:15, seorang keturunan perempuan akan meremukan kepalamu. Saya tanya, kau tahu siapa keturunan perempuan itu? Tahu. Siapa? Mesias. Dan kau tahu dia akan meremukan kepalamu? Tahu. Nah, itu hanya iseng. Tapi memang itu benar, bahwa setan memang tahu. Dan Kejadian 3:15 itu tergenapi di Ibrani 2:14 ini, bahwa oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Nah, kepalanya seperti kematian, kepalanya sudah hancur, tapi ekornya masih bergerak. Karena itulah, ya kita masih ingat ya, ini ular tuh, iblis tuh disimbolkan dengan ular naga tua, naga besar. Memang kepala sudah hancur, tapi ekor naga juga kalau kita bahas kena kita juga, kita hancur-hancuran juga, ya. Jadi walaupun tidak perlu takut setan terlalu sedemikian rupa, tapi jangan anggap remeh. Karena kamu baru hidup 30, 40, 60, 70 tahun. Dia sudah hidup entah mulai dari zaman Eden sampai sekarang nih. Sejak dia diciptakan, dia sudah makan asam garam. Dia tahu menghadapi orang sehat bagaimana, hadapi orang sakit bagaimana. Dia tahu bagaimana hadapi orang kaya, bagaimana hadapi orang miskin. Dia tahu bagaimana menghadapi orang dulu, zaman orang-orang modern. Dia tahu, dia kuasai teknologi dan lain segala macam, ya. Nah, kalau begitu maka walaupun dia sudah dikalahkan, tapi belum, masih ekornya masih bergerak, jangan anggap remeh. Tapi juga jangan terlalu takut. Kenapa? Karena sebenarnya kepalanya sudah hancur. Pada akhirnya iblis di akhir zaman bersama-sama dengan maut, bersama dengan antikris, nabi palsu, semua dilemparkan. Nah, kalau begitu El Gibor menaklukkan dosa, kematian, dan iblis. Mari kita lihat komentar dalam Yupin. Apa yang harus dilakukan oleh Mesias tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang lebih rendah dari Allah.
Dia harus menebus umat manusia, dia harus mengalahkan kematian dan dosa, dia harus menang atas setan, dia harus menjadi korban yang bermanfaat. Allah bersama dengan kita telah dinyatakan sebagai salah satu dari namanya. Sekarang dia diumumkan sebagai Allah yang perkasa. Maksudnya ini, mengalahkan setan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Ini tidak bisa dilakukan oleh oknum yang lebih sedikit dari Allah. Jadi kalau Yesus hanya nabi, ini nabi macam apa ini? Dan tidak ada nabi yang bisa lakukan semacam itu. Memenangkan 3 musuh yang utama ini tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Sehingga kalau Yesus bisa melakukan itu, dia harus adalah Allah. Ya. Dan karenanya kita yang percaya kepada dia, kita betul-betul punya ketenangan dan kedamaian karena kita bisa pasti dengan keselamatan kita. Ya. John Calvin bilang, jika dia menunjukkan dirinya sendiri bagi kita sebagai Allah dan Allah yang perkasa atau kuat, kita sekarang bisa bersandar kepadanya dengan aman. Dengan alasan yang baik dia menyebutnya kuat dan perkasa karena pertempuran atau perjuangan kita adalah melawan setan, kematian, dosa. Musuh-musuh kita yang terlalu berkuasa dan kuat. Oleh siapa kita akan segera dikalahkan jika kekuatan dari Kristus tidak membuat kita tidak terkalahkan. Maka kita belajar dari gelar ini bahwa dalam Kristus ada perlindungan yang berlimpah-limpah untuk mempertahankan keselamatan kita. Sehingga kita tidak menginginkan apapun di luar dia. Karena dia adalah Allah yang berkenan menunjukkan dirinya sendiri kuat, gibor, perkasa demi kepentingan kita. Jadi maksudnya adalah kalau Yesus Kristus itu kuat dan perkasa, dia mengalahkan dosa, maut, dan iblis, maka di dalam dia ada perlindungan kekal. Dan kepastian keselamatan kita bergantung pada pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Bergantung pada seberapa kuat tangannya memegang kita, bukan seberapa kuat kita pegang tangan dia. Saya selalu bersyukur bahwa saya dipastikan selamat, bukan karena tergantung kesetiaan saya. Kalau tergantung kesetiaan saya yakin saya nggak selamat. Dan saya yakin juga semua orang tidak bisa selamat. Tapi kalau tergantung seberapa kuat dia memegang, dia tidak mungkin gagal. Ya, Yesus itu bilang dalam Yohanes 10 itu, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya. Tidak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti ada 2 tangan yang memegang kita. Satu tangan Yesus, satu tangan Bapa. Coba, kekuatan mana yang bisa tarik kasih keluar kita? Dan itulah sebabnya Paulus mengatakan tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa pisahkan kita. Roma 8 penutup. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun akan datang, kuasa-kuasa, baik di atas, di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Itu jaminan. Paulus menyebutkan atas, bawah, muka, belakang, dulu, sekarang, selamanya. Artinya memang tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kita. Sekali Dia menyelamatkan kita, Dia menjaga kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Kenapa bisa? Karena El Gibor sudah kalahkan semua. Pahlawan kita, jago, juara, champion. Maka kita bersyukur punya juru selamat yang menaklukkan semua. Karena itu, kalau sudah punya juru selamat begini, hanya orang bodoh yang mau melepaskannya dan ganti dengan yang lain. Ya. Hanya orang bodoh yang gara-gara podcast 2-3 kali tiba-tiba jadi mualaf. Saya
diminta beberapa orang, Pak tolong, kayaknya Islam ini sedang berusaha getol untuk memenangkan Denny Sumargo. Ya, tapi dia masih coba-coba bertahan. Pak, coba Bapak bisa ngomong sama dia. Waduh, saya nggak tahu ya. Lalu saya kontak Pak Gilbert Lumoindong. Kenal nggak? Oh, kenal itu. Pak Gilbert dulu pernah mau jadi konsultan untuk pernikahan dia sama siapa, tapi nggak jadi. Ya, jadi kenal. Oke, tolong diatur supaya saya bisa ketemu Denny Sumargo. Saya minta kalau bisa tolong kasih tahu dia, karena dia punya podcast ya baru berapa jam itu bisa sampai jutaan orang lihat, dan dia diberikan penghargaan sebagai podcast terbaik sehingga banyak orang menonton. Jadi saya kasih tahu Pak Gilbert, tolong kasih tahu dia apa sih uniknya Yesus Kristus dan Kristen. Kalau bisa diarahkan ke tema itu, lalu suruh dia tanya yang tajam biar saya yang jawab, sekaligus penginjilan kepada jutaan orang yang akan lihat nanti. Ya, kalau kita punya El Gibor, melepaskan ini dan ganti dengan lain sama dengan buang emas di tangan, ganti dengan aluminium. Ya, semoga jangan ada yang jadi mualaf. Tuhan memberkati kita.